Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai melanjutkan pertanyaan yang tadi, apakah kita boleh sebetulnya memindahkan makam yang sudah ada begitu Kiai? Ya, Kalaupun diperbolehkan, apakah ada ya. syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu Kiai? Makam itu secara prinsip tidak boleh diganggu gugat, nggak boleh Hmm. diotak-atik ya. Oh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah berfirman walaqad karramna bani Adam. Artinya Allah itu memberikan penghormatan kepada anak cucu Adam. Di antara penghormatan Allah itu dikatakan fa'amatahu tsumma akbaroh. Kalau meninggal, maka anak Adam ini dikuburkan. Maka kuburan itu kan bagian dari penghormatan Allah terhadap anak keturunan Adam yang sudah meninggal. Maka menggali makam, membuka makam itu secara prinsip hukumnya haram, Oh, haram ya dilarang Kiai? oleh agama. Tetapi dia menjadi boleh kalau nanti ada alasan yang juga dibenarkan oleh agama. Apa misalnya otopsi kejahatan. Ya. Jadi kalau ternyata di kemudian hari ternyata jenazah ini yang sudah meninggal itu wafat karena kejahatan. Pembuktian di pengadilan membutuhkan otopsi, maka dia boleh digali. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh digali kalau kondisi kuburannya yang kemudian tidak bisa menjaga kelestarian makam itu sendiri. Apa misalnya? Banjir. Ya, ya, Ya ya, dulu ya, pada ya, ya. asalnya tanah kuburan ini nggak banjir. Ya. Seiring dengan perkembangan kota, entah bagaimana kuburan ini tiba-tiba kebanjiran. Kebanjiran nanti jenazahnya boleh jadi ada yang kemudian keluar dari kuburan itu karena berair kan tanahnya. Maka dalam kondisi seperti itu jenazah ini boleh Boleh untuk dipindahkan ya. kemudian dipindahkan. Nah, di luar itu para ulama sangat-sangat ketat. Kalaupun di luar dua alasan tadi, kalaupun mau dibolehkan, itu kalau dengan maslahah yang terlihat betul seandainya jenazah ini ditanya, dia pasti akan setuju dia dipindahkan. Misalnya gini, jenazah ini dikuburkan di satu tempat, Mbak Eva ya. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, anaknya misalnya bisa punya pesantren. Besar sekali, santrinya ada ribuan. Maka kemudian ibunya meninggal nih. Maka ibunya dikuburkan di pesantren itu. Ditaruh di sisi pesantren. Setiap pagi dan sore santri ribuan tuh ngaji di samping makam. Kemudian anak itu terdetik dalam hatinya. Alangkah bahagianya seandainya dulu bapak meninggal, kondisi saya sudah seperti itu. Maka yang dipindah seperti ini pun ketat kata ulama. Ada yang tetap mengatakan haram, ada yang mengatakan ini boleh. Karena secara zahir jenazahnya kalau ditanya seandainya bisa menjawab, dia pasti akan Dia mau mau. ke sana. Tetapi di luar itu kuburan itu tidak boleh diapa-apakan. Nah, kemaslahatan misalnya juga dulu sempat saya ingat ada kasus, ada makam yang kemudian menghalangi jalan Oh umum, iya, Kiai. iya, Itu kan mungkin pada saat makam itu iya, dibuat iya, belum ada jalan, iya, kemudian ada jalan dan makam itu iya. menghalangi sebagian jalan. Nah, itu pun Menghalangi. juga boleh Iya. ya sebetulnya Dan Kiai ya. kepentingan umum ya. Kepentingan umum yang tidak terelakkan itu makam itu boleh dipindah. Tapi Oke. kalau masih bisa direkayasa dan pejabat PUPR-nya baik ya, itu mungkin tidak seperti itu. Lihat di Singapura. Di Singapura itu di Pelabuhan Tanjung Pagar itu ada makamnya Habib Nuh Al-Habsyi. Itu banyak sekali diziarahi oleh peziarah dari Iya. mancanegara. Itu dulu ketika mau dibangun yang jalan highway ke arah Bandara Changi itu Perdana Menteri-Menteri senior Singapura Lee Kuan Yew yang merancang sendiri, bukan makamnya yang dipindahkan, tetapi jembatan yang di samping tol itulah yang kemudian dimiringkan sehingga makam itu tetap Tidak ada di terganggu. sana. Nah, Oke. tentu itu tidak bisa dijadikan patokan, Iya. tetapi bisa dijadikan ukuran. Jadi kalau memang masih bisa menghindari pekuburan, itu seharusnya kuburan itu tetap dijaga kehormatannya. Oke. Nah, ini masih terkait makam, Kiai. Iya. Bolehkah kemudian, tapi ini terkait ibadah juga. Hmm. Bolehkah kemudian kita itu sholat di masjid Ah. yang ada makamnya, Iya. Kiai? Nah, ini apa hukumnya? Iya. Bagaimana aturan Ini syariatnya? pertanyaan paling menarik nih Mbak Eva, karena ini jadi perdebatan panjang. Bahkan ketika terjadi reformasi di banyak kekuasaan negeri Timur Tengah, itu menjadi isu loh. Betapa banyak masjid yang dirusak dan makam yang dibongkar karena keberadaannya itu dalam masjid. Jadi sebetulnya ketika kita melakukan kaji ulang,
boleh nggak sih sholat di masjid yang ada kuburannya? Kita harus membeda-bedakan dalam fikih ya. Yang pertama itu adalah sholat di kuburan. Ya, jadi ada orang di masa lalu itu mungkin karena tempat yang kering hanya kuburan, boleh nggak dia sholat di atas kuburan? Sholat duhur, sholat asar misalnya, karena nggak ada tempat lagi. Maka dalam fikih itu kan dijelaskan boleh sholat di kuburan kalau dia yakin tanah pekuburan itu suci. Karena di masa lalu boleh jadi ada binatang buas kan. Kemudian yang membongkar makam. Dari makam itu boleh jadi ada belatung, ada cacing. Yang kemudian jadi bangkai dan itu hukumnya najis bukan manusianya. Kan begitu. Nah maka sholat di atas kuburan itu harus memperhatikan tempat kesuciannya. Nah yang kedua ini adalah sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah ini ada sebagian pemahaman yang salah. Karena Nabi memang bersabda, la'anallahu yahud wan nasara. Allah itu melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu. Mereka menjadikan kubur anbiyaihim, makam-makam Nabi mereka masajidah sebagai masjid. Seolah-olah kalau ada masjid dengan kuburan itu tidak boleh. Enggak begitu. Karena Al-Quran sendiri itu memberikan ruang bahwa ada masjid dan ada kuburan. Contohnya di mana? Ashabul Kahfi. Begitu Ashabul Kahfi ini ditidurkan sama Allah 300 tahun, kemudian dibangunkan, dibangkitkan menjadi bukti kekuasaan Allah. Setelah itu kan mereka dimatikan lagi. Setelah mereka mati, maka masyarakat itu kan berselisih paham. Gua Ashabul Kahfi yang di Yordan sekarang itu mau diapakan? Mereka katakan kita bangunlah monumen, ya kan, supaya nanti orang tahu di sinilah Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Sebagian orang yang beriman mengatakan bukan sekedar dibangun monumen, lanattahidanna alaihim masjidah. Kita bangun di makam mereka itu sebuah masjid. Nah, oleh karena itu masjid itu kan tempat ibadah. Yang diharamkan itu kalau kuburan Nabi tadi dijadikan masjid itu arah sujud dan tempat sujudnya ke kuburan. Tetapi kalau kuburan ada di dalam masjid itu bukan sesuatu yang aneh dalam sejarah Islam. Misalnya begini, kalau para pemirsa punya buku hadis yang paling tua namanya Al-Muwatta karangan Imam Malik, itu diperselisihkan oleh sahabat ketika Rasulullah wafat. Mau dimakamkan di mana Rasulullah ini? Usulan yang pertama ya dimakamkan di Baqi, seperti makam yang ada di kota Madinah. Katakan enggak lah, masa Nabi di Baqi? Maka banyak yang mengusulkan dimakamkan di Raudhah, di mimbar Rasulullah. Dan itu tidak ada yang protes loh. Itu menunjukkan bahwa menguburkan jenazah di dalam masjid itu bukan sesuatu yang dilarang. Kalau dilarang kan mereka tidak mengusulkan. Tetapi usulan itu tidak diterima. Itu bukan karena posisi makam itu nanti ada di dalam masjid. Karena Sayyidina Abu Bakar terus datang ke tengah-tengah mereka. Abu Bakarlah yang menjelaskan nggak boleh. Karena saya dulu mendengar Rasulullah bersabda, semua nabi itu akan dimakamkan di mana beliau wafat. Jadi kalau wafatnya di atas kasur itu, ya posisi kasur di situ aja di makam Nabi. Yang kemudian disepakati kan Nabi wafatnya di kamarnya Ummul Mukminin Aisyah, maka dimakamkan di situ. Yang sekarang kamarnya Aisyah itu sudah menjadi bagian dari masjid. Gitu loh, nggak bisa kemudian orang katakan ya kan dulu nggak tahu kalau itu mau jadi masjid. Allahnya maha tahu loh. Allahnya maha tahu. Maha taunya di mana? Karena sebelum wafat Rasulullah juga bersabda dalam hadis, Nabi itu ngomong begini, berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah jangan jadikan makam saya itu wathanan, sebagai berhala yang disembah. Nabi itu doanya terkabul kan, bahwa sepanjang sejarah Islam tidak ada orang Islam yang nyembah kuburan Nabi. Padahal banyak orang Islam sekarang sholat itu menghadap makamnya Nabi. Karena itu sekedar menghadap. Tapi ketika saya sholat di Madinah, Allahu Akbar, saya tahu kok, saya itu mustaqbilal qiblah, menghadapnya ke Ka'bah, hanya karena posisi makam saja di dalam masjid, dan saya tidak pernah merasa saya sujud kepada Rasulullah. Itu jadi para pemirsa tidak perlu khawatir, itu yang dipahami oleh para ulama. Anda coba ke Syria,
Anda coba ke Irak, Anda coba ke Mesir, makamnya Imam Abu Hanifah, makamnya Imam Syafi'i di bumi Al-Azhar ribuan tahun itu selalu ada di dalam masjid. Di sana ada peradaban Islam dengan sekian banyak ulama yang hebat. Makam Imam Abu Hanifah juga di masjid, makam Imam Ahmad juga di masjid, Salahuddin Al-Ayyubi itu juga di bagian pengimaman. Jadi selama kita sholatnya kepada Allah, arahnya kepada kiblat, maka keberadaan kuburan di dalam masjid itu tidak pernah dijadikan dalil oleh ulama untuk pengharaman sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Jadi tidak menjadi masalah. Tidak gitu jadi ya, masalah. Kiai. Baiklah Kiai, penjelasan Kiai tadi menutup kajian kita di pagi hari ini. Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan hari ini. Pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.